Baik, sekarang kita akan pelajari tentang book cover, tentang sampul buku. Ya, jadi ada dua part yang akan kita pelajari. Pertama tentang teori dulu atau fundamental. Ini penting, kenapa? Karena rata-rata desainer itu ngerti teknis. Bahkan orang awam pun kalau diajarin tentang teknisnya pasti ngerti. Tapi tentang fundamental ini butuh pemahaman, ini butuh nalar. Ya, kalau kita sudah tahu fundamentalnya, maka mau pakai teknik apapun hasilnya tetap akan selalu kelihatan bagus. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita mulai saja. Ini hasil akhirnya nanti di part 2. Kita mulai teori dulu. Oke, tentang ini temanya menyulap kertas biasa menjadi indah. Jadi sebenarnya kan buku itu kan cuma tumpukan kertas sebenarnya ya. Karena dia diurutin, dikasih daftar isi, kata pengantar, baru ditutup dengan sampul yang indah, maka jadilah buku seperti itu. Oke. Nah, pernah tahu nggak ini ya? Tahu ya pasti ya. Bahkan mungkin beberapa dari kita tahu buku ini. Ini kan buku dari Biasa Bersari, cukup ternama. Oke. Dan ini buku-buku cetak, dan ini buku-buku non fiksi. Oke. Jadi ini buku sebenarnya ya, semua pasti tahu di buku, cuma ya nggak semua orang tahu kenapa sampulnya itu lihat beda-beda kan. Oke, jadi lihat ini buku fiksi. Nah, kenapa ini bukunya terkesan kayak buku rusak gitu ya? Oke, kenapa ini beda dengan ini desainnya gitu kan? Ini kan lebih gimana ya, lebih simpel, dan ini cuma gambar. Dan kenapa ini lebih rumit? Nah, itu jadi yang harus kita tahu. Jadi menyampul buku itu, mendesain sampul juga kita harus tahu jenis bukunya, genrenya itu apa. Nah, ini catatan juang ini kan novel tuh ya, buku fiksi. Jadi kan tentu lebih ke hayal. Nah, sesuatu yang hayal tentu kita harus membuatkan sampul bukunya itu dengan sesuatu yang bisa dikhayalkan juga. Jadi lihat ini, sampul ini kan seperti buku yang usang. Nah, dan memang ini konsepnya. Jadi lihat, juang ya. Orang kalau ada orang berjuang kan pasti akan menjadi usang ya. Maksudnya misalkan kalau kita pakai motor atau sepeda, misalkan sepeda yang sudah lama dipakai berjuang, pasti keretanya akan usang. Nah, contoh buku ini, mungkin buku ini menggambarkan perjuangan sehingga bentuknya usang. Jadi ini bukan karena bukunya yang rusak, karena memang sampulnya didesain seperti ini gitu, menggambarkan perjuangan. Jadi seperti itu ya. Ini sangat simpel loh. Ini cuman latar yang ya sedikit agak robek ya, walaupun ini cuma cover. Buku fisik tetap bagus. Nama, judul, dan ya sedikit intro lah gitu kan. Sebuah konspirasi alam semesta. Jadi secara nggak langsung buku ini juga dari sampulnya udah memberikan konspirasi dari kalimat ini, ditambah dengan tampilan bukunya seperti itu. Kemudian ini kalau buku-buku cetak untuk belajar ya, biasanya memang begini desainnya. Ini desainnya yang paling simple ya, dimana ini cuma dibagi dua. Satu ada background, satu foto yang mencirikan nama judulnya, desain grafis kan. Tentu sini gambar desain grafis, nggak mungkin sini gambar OP warnet kan, nggak mungkin ya, percetakan. Jadi di sini ada kertas-kertas. Jadi bukunya ini judulnya sama gambar selaras ya. Kemudian di sini kan nama penulis atau penerbit ya, penerbit. Ini penulisnya, ini penerbitnya, ini peruntukannya ya, tambahan lah caption, dan ini logo. Jadi ini memang standar seperti ini buku-buku ya, nggak mungkin dibuat seperti ini. Jadi ini beda genre ya, jadi kita harus paham genre buku. Kemudian ini buku non fiksi juga, cuman ini bukan buku pelajaran anak sekolah. Ini lebih ke pelajaran umum ya, umum, atau semua orang bisa pelajarin gitu kan, walaupun ini cabang dari psikologi juga sedikit banyaknya. Ini lebih ke campuran antara dia desainnya mirip seperti ini ya, lebih formal gitu kan, terus juga dicampur dengan ilustrasi ya, ilustrasi seperti ini.
Ini ilustrasi atau gambar-gambar atau vektor namanya, potongan ya. Ini juga ada capnya bestseller. Oke, dan sini ada kisi-kisinya ya, apa isinya, karena ini tujuannya juga sih, karena kan di buku di Gramedia itu kadang buku baru tuh gak bisa dibuka, maka ini ada fungsinya, jadi orang bisa baca dulu apa yang dibahas gitu kan. Jadi di depan sampul ini banyak yang bisa kita masukkan, tergantung kita mau kasih tahu apa gitu pertama kalinya, karena kan sampul ini yang pertama kali dilihat orang, dan rata-rata orang beli buku itu karena sampul dulu ya. Walaupun ada pepatah mengatakan don't judge a book by the cover, tapi pas beli buku pasti lihat cover dulu gitu kan ya, begitulah realitanya. Oke, lanjut. Dan ini ukuran kertas kita harus paham, jadi sebenarnya simpel sih. Kita ambil contoh yang paling sering ada di apa ya, di warnet atau di fotokopi, itu A4. Jadi A4 itu sebenarnya kalau dilipat 2 itu jadi A5, A5 dilipat 2 jadi A6, dan yang paling besar itu A1, A1 dilipat 2 jadi A2, seperti itu jadinya kelipatannya. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau untuk ukuran, nggak perlu dihafal, cukup dipahami konsepnya seperti itu ya. Makanya tulisannya berurut juga gini kan, A1, 2, 3, 4, karena cuma dilipat jadi A3 gitu kan, seperti itu. Nggak perlu dihafal, ini cukup dipahami gambarnya. Nah, ini nama-namanya ya, yang paling sering itu M4 sama A4. M4 ini nama lainnya legal, kertas legal, itu yang lebih panjang dari ini sama nih. Nah, ini nama lainnya legal. A4 sama letter ini sama A4 beda ya. Letter itu lebih kecil sedikit ya, lebih pendek, lebih buntel, jadi dia melebar ke samping sedikit terus agak pendek gitu. Kalau F4 atau legal itu lebih panjang gitu dari A4. Itu aja nandainya. Nanti silahkan cek langsung di fotokopi atau di warnet, beli aja kertas legal, kertas quarto ya, atau letter, dan A4 pasti beda. Oke. Dan untuk ketebalan itu biasanya pakai GSM ya, atau gram per square. Ini nggak usah susah ngapalah, cukup ini aja pakai rumusnya. Kalau di angka lebih besar pasti lebih tebal. Kalau standar di fotokopi sama di warnet itu biasanya 70 GSM ya, itu kertasnya tipis itu yang biasa kita pegang lah itu kan. Nah, kalau mau lebih bagus 80 GSM kalau untuk buat makalah yang tebal gitu kan, atau kalau di atasnya itu udah lebih tebal lagi, ada namanya itu biasanya. Nah, jenis kertas yang paling sering itu APS, ini yang paling sering di fotokopi, dan glossy. Jadi glossy ini gampangnya kertas foto ya, orang mungkin nggak bakal familiar, nggak bakal kenal namanya glossy, tapi kalau kertas foto tahu. Intinya sama sih, kertas foto dia lebih licin dari APS, kemudian memang untuk cetak foto gitu lebih jernih. Kalau berusaha kita cetak foto pakai APS pasti buruk hasilnya, jadi cukup pahami dua ini ya, karena ini paling sering dipakai. Perbedaannya cuma di ini lebih kilat, nampak lah itu kalau kita pegang. Untuk yang lainnya tuh banyak, art paper, kertas jasmine, banyak lah, nanti silakan dicari tahu aja, tapi yang paling sering dipakai ini, jadi ini aja yang kita bahas. Nah, kalau untuk kerangka, jadi ini kita ambil contoh yang paling mudah, yang paling sederhana desainnya, Milea, dan ini termasuk bestseller ya. Jadi kerangkanya itu ada judul, kemudian di sini ada background ya, kemudian sini ada subjudul ya, dari ini penguatnya lah, kemudian ada ilustrasi yang menggambarkan dari judul. Ini kan Milea, berarti kan orang itu cewek, inilah dia ilustrasinya. Kemudian di sini ada semacam quote gitu kan, atau intro yang membuat orang tuh tambah greget gitu kan, ih kayaknya bagus nih gitu kan, pas dia baca buku ini biasa aja gitu. Jadi tertipu dari cover, bisa jadi. Kemudian ini nama penulisnya Pilih Baik ya, ini juga perlu ya, apalagi penulis ini kan sudah terkenal, reputasi sudah bagus. Jadi dengan
dengan nama penulis aja kadang orang nggak usah lihat cover udah beli gitu kan. Cuman kan rata-rata pasti lihat cover dulu. Jarang ada orang yang peduli dengan nama penulis, dia peduli cuma dengan hiasannya dulu gitu, seperti itulah. Kemudian di sini ada logo percetakannya, dan ini wajib biasanya kalau nyetak buku. Nah, ini cara menentukan harga diri. Jadi memang betul ya, ini harga diri. Kenapa? Karena kita ini kan jasa gitu ya, jasa yang terpakai itu kan diri kita gitu. Jadi sebenarnya diri kita yang harus dihargai berapa gitu kan. Ini yang sulit biasanya, karena kan kita jasa desain, dan pasaran desain itu di Indonesia itu kurang dihargain karena mereka nggak tahu sulitnya gimana. Tapi kalau di luar negeri itu dihargai kali. Jadi daripada pusing-pusing mikirkan itu ya, sampai kita harus luar negeri ya, nggak usah, cukup kita pakai beberapa metode aja. Yang paling gampang itu pakai ini, segitiga triple constraint namanya. Ini sebenarnya ada di mata pelajaran orang manajemen, orang ekonomi, di perkuliahan biasa dibahas ini. Tapi ini juga bisa dipakai ya. Ada banyak metode untuk menentukan harga. Bisa tebak-tebak, bisa. Itu kalau sudah ini ya, sudah sering mendesain pasti ngerti sendiri lah harganya gitu kan. Cuma kalau baru-baru atau ragu atau pingin memberikan harga yang terbaik ya, harus pakai dasar. Salah satu caranya pakai ini atau pakai rumus. Tapi pakai rumus perlu pembiasaan sih, karena pada intinya juga nanti nggak ada angka pasti, yang ada cuman angka dari sekian sampai sekian, tinggal kita tentuin lah mana yang pas gitu kan. Jadi cara yang pertama itu kita harus tahu dulu budgetnya itu berapa ya, budgetnya si pelanggan atau klien ini berapa sih duitnya gitu kan. Bisa ditanya, bisa tebak-tebak gitu kan. Kadang kan cuma lihat kawan tuh kan, kita tahu kan kawan mana yang berduit mana enggak gitu. Oke, udah tahu ini, kemudian dia kan minta sesuatu desain sampel, kira-kira ya kita berapa lama itu bisa buat gitu. Jadi kita harus refleksi juga dengan diri sendiri, berapa lama udah dapat waktunya. Kemudian ini harus kita tahu skopnya, maksudnya itu kita harus tahu apa-apa aja sih yang dibuat dari permintaan klien tadi. Misalkan buat sampul buku, jadi skopnya itu atau jangkauan itu apa-apa aja. Misalkan kan cuma buat background, dikasih teks sedikit, dikasih ilustrasi sedikit, selesai gitu kan, dirapikan. Itu kan cuma 3 tuh secara garis besar, sedikit lah itu kerjaannya. Nah, maka harganya itu pasti nggak mungkin lebih mahal dari logo. Kalau logo ratusan ribu paling murah ya, standarnya ya, pasarannya ya, kecuali harga kawan 50.000 dapat lah kan. Nah berarti lebih rendah dari harga logo, kemungkinan paling rendah 20.000 ya, paling rendah. Tapi tergantung kita berapa lama buatnya, ada nggak kesulitan gitu kan. Misalkan kita butuh waktu untuk buat ilustrasinya, kata ilustrasinya kita buat sendiri, maka harganya pasti akan kita tambah. Tapi sesuaikan juga dengan budgetnya berapa. Kalau budgetnya murah, maka ya kerjai sesingkat mungkin, dan jangan buat dari awal gitu. Ambil aja gambar-gambar yang sudah ada, atau istilahnya resource-nya ya, sumber daya yang sudah ada, kita remake lah gitu kan. Kita ambil gambar dari Google segala macam, yang penting tidak kena hak cipta. Maka carilah situs-situs yang bebas dari hak cipta, free royalty. Nah jadi scope kita itu lebih kecil, dan ya tanpa mengurangi kualitas juga lah, karena inti dari 3 ini adalah menentukan kualitas. Dan memang intinya pada cost. Kalau desain, kalau budgetnya rendah ya kasih aja yang standar gitu kan. Tapi kalau dia berani bayar mahal, kita berani ngasih waktu yang sesingkat mungkin atau selama mungkin untuk buat yang bagus ya. Dan ini skopnya tentu lebih banyak kita buat dari awal segala macam, terus kita riset lagi, seperti itu ya. Jadi ini harus kita pahami, ini abstrak aja, cukup di kepala, tapi intinya 3 yang harus kita tanya pada diri sendiri
dan klien. Nah, untuk sumber daya atau resource ya, kita ada 3 nih secara umum. Kalau untuk sampul buku itu foto, ilustrasi, icon atau vektor, dan font. Ini 3 elemen ya, 3 bagian yang penting yang harus ada di sebuah desain sampul buku. Nah, kalau untuk foto kita bisa ambil itu gratis dari ini. Silahkan cari aja di Google, Shutterstock, Unsplash, Pixabay, Excel. Saya biasanya dari Unsplash, itu gambarnya gampang di download dan memang gratis sih, nggak ada bayar, kecuali ada beberapa gambar yang memang premium. Nah, untuk ilustrasi, icon atau vektor, vektornya sama seperti icon ya. Sebenarnya vektor ini intinya nggak ada background gitu, seperti ini kan nggak ada backgroundnya gitu kan. Yang paling ternama di Prepik ya, memang gratis. Saya juga pernah di Platicon itu ngambil icon-icon, boleh asalkan kita cari yang free ya, jangan yang berbayar, jadi kita nggak nyolong juga gitu kan. Dan pemakaiannya tentu dibatasin, jangan buat dijual ke perusahaan. Kalau untuk sekedar komersial di kalangan lokal nggak apa-apa, tapi kalau udah sampai internasional ya, jangan sampai kita pakai yang jiplakan, kecuali konsumennya berani bayar mahal baru berani bayar murah. Kalau bayar murah kan tentu jangan kasih yang ori gitu kan, ya kasih aja yang ini gratis ini gitu, tanpa mengurangi kualitas ya, ingat, tanpa mengurangi kualitas. Jadi nggak murahan juga desainnya gitu kan, cuman karena kliennya nggak bisa bayar mahal, ya udah kasih yang begitu gitu kan wajar juga, impas. Oke. Kalau untuk font ini ada 3 ya, yang saya sering pakai ada font. Situ gratis download, nanti bisa diinstal langsung di Photoshop, dan berbagai macam font itu. Bagusnya kita download memang ya font-font selain dari bawaan gitu, karena font bawaan itu biasanya monoton gitu kan, nggak terlalu bagus. Kita cari font yang lain gitu kan, yang estetik atau yang lebih hidup ya, banyak tuh jenisnya, silahkan dicari aja seperti itu. Kemudian untuk mencetaknya itu gampang sebenarnya, tekan Ctrl P, nanti kita pilih printer, setting kertas ya. Ini penting di sini kita tentuin ukuran tuh sama kualitasnya. Biasanya kita buat nanti height supaya gambarnya itu jernih, tintanya pun banyak terpakai sehingga kualitasnya lebih tahan lama. Dan setting kertas ini paling mudah, nanti cukup dinolkan aja, nanti kertasnya bakal ke tepi ya, ke tepi semua, dan lebih bagus aja sih. Oke, selesai. Dan ini dia tampilannya kalau kita lagi ngeprint. Di sini kita setting kertasnya ukurannya berapa. Di sini kita tentuin, kalau dia kertas glossy buat glossy, kalau enggak jangan ya, karena akan makan waktu. Ini tambahan setting ya. Nah, ini kita naikkan kualitinya sampai penuh. Kalau kita mau kualitas rendah, turunin gitu, dia lebih cepat nanti selesai. Cuma nanti hasilnya pasti tintanya sedikit gitu kan, berarti hasilnya gurih. Nah, ini kita tentui mode warna atau hitam putih, tentu warna dong ya, kan sampul buku. Udah selesai 3 ini, udah oke kan ya, langsung selesai. Begitu aja cuma ngeprintnya. Oke, itu aja untuk teori. Kita akan lanjut praktek di part 2. Terima kasih.